Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu kemarin. Minggu kemarin itu ada public speaker lagi yang maju. Yang pertama itu ada Siva, lalu ada Siti Khofifah dan juga Lestari, saya sendiri. Nah, Siva Kolbi itu membahas tentang introvert, antisosial, dan asosial. Nah, membahas tentang terkait introvert itu kayak lebih suka menyendiri gitu, lebih suka ketenangan. Terus bukan berarti nggak bergaul gitu, tapi dia itu lebih enjoy dengan kehidupan yang kayak tenang dengan dirinya sendiri. Terus juga introvert itu kayak gampang cepet habis gitu energinya. Nah, kalau antisosial itu cenderung melanggar norma atau aturan sosial di lingkungannya gitu. Kayak kurang empati terhadap orang lain, lingkungan sekitar gitu. Kalau asosial itu tidak tertarik dengan bersosialisasi terhadap lingkungannya, atau enggak kayak lebih menyendiri gitu tanpa berkonflik. Nah, yang kedua itu Siti Khofifah yaitu membahas tentang keutamaan atau keistimewaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Membahas terkait malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa bagi umat muslim yang menjalankan puasa, karena di situ kita berlomba-lomba untuk bertakwa gitu, mau bertakwa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, berserah diri kepada Allah gitu. Lalu lebih giat lagi membaca Quran, sholawat, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu saya sendiri membahas tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang itu mampu berpikir jernih gitu, lalu mengelola emosi dengan baik, menjalankan kehidupan dengan tenang. Nah, kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan tubuh kita sendiri gitu, karena pikiran dan perasaan juga bisa mengalami kelelahan, lalu akibat dari tekanan lingkungan sekitar atau diri kita sendiri nih menekan pikiran dan perasaan itu lebih keras gitu. Nah, itu bisa terjadi kesehatan mental. Nah, dengan menerima diri sendiri gitu, atau enggak terlalu keras pada diri sendiri, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih enjoy, lebih baik. Nah, itu kesehatan mental juga bisa terjaga dengan baik, membuat kita tuh lebih fokus, semangat menjalani kehidupan, lalu kuat gitu menghadapi masalah jika ada masalah-masalah yang lebih berat menghadapi kita. Kita bisa meminimalisir terjadinya kesehatan mental itu karena kita sudah bisa memahami dan bisa memecahkan gitu masalah-masalah yang terjadi pada diri kita. Nah, materi selanjutnya itu dari kelompok 3 membahas tentang public speaking dan mengenal macam-macam profesi dari public speaking. Nah, udah dijelaskan sebelumnya yaitu tentang definisi public speaking. Definisi public speaking itu kemampuan menyampaikan gagasan, informasi, atau pesan kepada audiens gitu secara lisan, dengan cara yang jelas, terstruktur, dan juga mudah dipahami oleh audiens. Nah, di sini juga
juga ada macam-macam profesi terkait public speaking. Ada beberapa macam nih terkait profesi public speaking. Nah, yang pertama itu ada Master of Ceremony. Nah, profesi terkait Master of Ceremony ini pemimpin jalannya acara atau pemimpin jalannya suatu acara, kayak mau acara seminar gitu. Nah, pasti yang memimpin itu Master of Ceremony yang berbicara terlebih dahulu atau enggak memberikan kata-kata, karena Master of Ceremony itu profesinya memimpin jalannya suatu acara. Nah, apa sih faktor yang harus dimiliki oleh pembawa acara atau Master of Ceremony dalam menjalankan tugasnya? Yang pertama itu harus memahami apa yang harus disampaikan. Karena kalau pembawa acara tidak memahami apa yang akan disampaikan, itu akan menyusahkan dirinya sendiri. Nah, apa sih faktor yang harus dimiliki oleh pembawa acara atau Master of Ceremony dalam tugasnya? Nah, yang pertama itu ada pembawa acara itu harus memahami isi pesan yang akan disampaikan. Jika tidak memahami apa yang isi pesan itu disampaikan, akan menyusahkan dirinya sendiri. Dan juga pasti audiens akan tidak memahami apa yang diucapkan oleh pembawa acara tersebut. Nah, yang kedua itu ada pembawa acara itu harus menguasai bahasa yang akan digunakan dengan pengertian bahasanya harus mudah dimengerti oleh audiens. Jadi selain pembawa acara memahami isi pesan, pembawa acara juga harus menguasai nih bahasa yang dia ucapkan. Jika bahasa dia baku atau enggak melenceng gitu, pasti audiens juga enggak akan memahami apa yang diucapkan oleh pembawa acara tersebut. Nah, yang ketiga ada memiliki kepribadian yang menarik yang dapat diwujudkan dalam bentuk kayak suara lancar gitu kalau berbicara. Di sini itu memiliki kepribadian yang menarik itu termasuk suara. Lalu ada juga berpakaian yang rapi gitu. Itu kan pasti menarik kepribadian kita dilihat oleh audiens nih. Pembicara tersebut tuh udah berpengalaman ya gitu. Pasti audiens mikirnya seperti itu. Nah, juga pasti audiens mikirnya kayak, oh dia ternyata hebat ya gitu, bisa berbicara di depan banyak orang gitu dengan tanpa gugup dan takut. Nah, di sini juga ada fungsi dan juga peran nih dalam pembawa acara atau Master of Ceremony. Bisa juga sebagai penghibur atau enggak memberikan informasi kepada audiens, lalu memberikan berfungsi memberikan pendidikan, pengetahuan terhadap audiens. Nah, yang kedua itu ada moderator. Di sini tuh moderator merupakan sebuah acara diskusi maupun debat. Peran moderator itu diperlukan agar proses diskusi itu dapat berjalan secara terarah dan juga tepat. Nah, jika tidak ada moderator gitu dalam suatu diskusi atau suatu debat gitu, itu acaranya itu pasti nggak berjalan dengan terarah dan juga tepat. Nah, contohnya kayak diskusi di kelas gitu, itu kan pasti membutuhkan moderator kan untuk menjalankan ya acara tersebut, karena kalau moderator nggak ada, siapa yang memimpin diskusi di kelas tersebut gitu. Sama kayak debat juga pasti membutuhkan moderator kan, agar debat tersebut tuh berjalan dengan baik, terarah dan juga tepat. Nah, yang ketiga itu ada penyiar radio. Di sini tuh penyiar radio itu orang yang bertugas memandu acara di radio. Penyiar radio menjadi ujung tombak sebuah stasiun radio dalam berkomunikasi dengan pendengar. Nah, kalau suatu radio gitu nggak ada penyiar radionya,
Nah, itu siapa yang berbicara dong? Karena radio itu pasti membutuhkan penyiar radio kan, agar memang tugasnya penyiar radio itu untuk memandu suatu acara di sebuah radio. Nah, selanjutnya itu ada presenter TV. Di sini tuh presenter yaitu orang yang mempresent atau mengantarkan satu tayangan ke tayangan lain. Contohnya kayak infotainment atau enggak cuplikan olahraga. Kalau host itu orang yang membawakan acara dengan banyak materi di dalamnya, yang sangat tergantung dengan kemampuannya sendiri untuk menggali informasi. Nah, presenter aktif itu ada mempunyai 3 ciri. Yang pertama itu ganteng atau cantik, dan juga berpenampilan rapi, lalu berani gitu. Kalau apa ya, kalau profesinya tentang presenter, kalau nggak berani dia berbicara dengan kamera, pasti susah dong, karena presenter itu harus berani, harus apa ya, siap mental untuk menyampaikan tayangan-tayangan kepada pemirsa. Jadi kalau nggak berani, ya buat apa jadi presenter? Karena presenter itu memang kemampuannya selain cantik ganteng lalu berpenampilan rapi dan menarik, pasti harus berani dong. Karena kalau nggak berani, dia gimana menyampaikan tayangan-tayangan kepada pemirsa. Nah, yang ketiga ada tidak umum yang sering dianggap lucu. Misalnya laki-laki yang berperan tidak seperti laki-laki pada umumnya. Nah, mungkin di sini itu laki-laki yang bukan laki-laki gitu, kayak laki-laki seperti laki-laki tapi dia tuh bukan laki-laki gitu, seperti itu. Nah, terakhir ada profesi tentang ceramah. Di sini ceramah atau ilmu pidato itu merupakan satu bagian dari ilmu retorika, tapi istilah pidato lebih populer daripada retorika atau retorik. Nah, retorika berasal dari bahasa Yunani, retor yang dalam bahasa Inggris sama dengan orator, artinya orang yang mahir berbicara di depan umum. Nah, di sini tuh ceramah atau retorika apa ya, merupakan profesi dari public speaking. Contohnya kayak Ustadz Habibi gitu, atau enggak Ustadz Habib gitu. Itu juga merupakan profesi tentang ceramah atau enggak retorika. Itu juga merupakan salah satu dari public speaking, karena merupakan dari profesi public speaking. Mungkin cukup sekian pemaparan yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.